Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu, terutama dalam pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pula kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang sebagai umatnya senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kelak nanti kita akan diberikan syafaatnya oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita, maka terlebih dahulu marilah kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan lebih berkahnya kita berdoa dengan melawaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku saleh dan salehah, pada hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi, maka ada hal penting yang Ustaz akan sampaikan mengenai tentang pelajaran bahasa Arab. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bahasa yang dipilih Allah adalah bahasa Arab, maka Allah menurunkan kitabnya yang mulia dengan bahasa Arab, dan Allah jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Oleh karena itu kami katakan bagi setiap orang yang mampu belajar bahasa Arab, maka sepantasnya bagi dia untuk belajar bahasa Arab, karena itu adalah bahasa yang paling utama. Iqtira as-sirat al-muttaqim. Itu namanya kitabnya ya. Baiklah anak-anakku saleh dan salehah, pada minggu lalu kalian pernah ujian formatif tentang fil fasli atau di dalam kelas, yang dimana nilainya kalian lumayan, alhamdulillah cukup memuaskan ya, yang walaupun masih ada 1-2 orang yang jawabannya masih salah. Oleh karena itu Ustaz harapkan tetap semangat belajar bahasa Arab dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita harus tetap belajar bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling utama ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kenapa disebut dengan bahasa yang paling utama? Karena untuk mempermudah kita mempelajari agama kita sendiri, yaitu agama Islam, maka salah satunya harus memahami konteks bahasa Arab. Ya, karena ajaran agama Islam itu yang memiliki kitab itu yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita memahami Al-Qur'an? Ya, tentunya kita harus belajar bahasa Arab. Baiklah anak-anakku saleh dan salehah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang baru, bab yang baru, yaitu di Ad-Darsul Khamis, yang judul pelajarannya fi maktabatil madrasah, di perpustakaan sekolah. Di setiap sekolah pasti memiliki yang namanya perpustakaan. Perpustakaan itu identik dengan banyaknya buku pelajaran yang harus kita baca, banyak buku-buku yang harus kita pelajari. Nah, karena perpustakaan itu adalah gudangnya ilmu, maka oleh karena itu Ustaz harapkan kalian jangan bermalas-malasan ke perpustakaan. Ya, di luar, selain daripada kalian mendapatkan ilmu dari guru-guru kalian, dari ustadz dan ustazah kalian, maka tempat gudangnya ilmu itu adalah perpustakaan. Ya, yang dimana di sana ada banyak buku yang harus kita baca, entah itu buku pelajaran agama maupun pelajaran-pelajaran yang lain yang bersifat duniawi. Nah, bagi kita yang senantiasa dekat dengan perpustakaan kemudian kita baca buku,
maka insya Allah kita akan tidak akan pernah yang namanya ketinggalan zaman, atau tidak akan pernah yang namanya merasa diri kita itu bodoh. Nah, tapi semakin banyak kita membaca buku, maka semakin penasaran ilmu yang akan kita mau pelajari. Oleh karena itu, ya, jangan pernah bermalas-malasan untuk ke perpustakaan sekolah. Nah, kalaupun sekarang dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa pergi ke perpustakaan sekolah, maka setidaknya kalian juga memiliki perpustakaan sekecil-kecilan lah di rumah, supaya kalian bisa belajar sendiri. Nah, sekarang apa saja sih kosakata yang ada di dalam perpustakaan menggunakan bahasa Arab? Mari kita lihat ke halaman berikutnya. Namun sebelumnya, Ustadz sering sampaikan bahwasannya pondasi orang yang mempelajari sebuah bahasa itu adalah memperbanyak kosakata. Nah, sekarang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, artinya adalah, dan dia Allah maksudnya ya mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di surga seluruhnya. Kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, jadi sesungguhnya Nabi Adam tidak mungkin dia tiba-tiba bisa berbicara menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang ada di surga pada waktu itu. Nah, tentunya pasti Nabi Adam akan diajarkan kosakatanya. Ini namanya jeruk, ini namanya benda apa, ini namanya benda yang lainnya, dan semua yang ada di surga itu Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, oleh karena itu itulah pentingnya kita mempelajari sebuah bahasa dengan pondasi harus memperbanyak kosakata. Oleh karena itu sekarang Ustadz akan sampaikan kembali kepada kalian bahwasannya jangan pernah merasa diri kita itu pintar. Entah dalam pelajaran apapun, tetap kita harus belajar. Walaupun kita sering dengar perkataan dari orang lain, kosakata dari orang lain, perkataan dari orang lain, maka seharusnya kita tetap harus menghargai dan menghormatinya. Karena sesungguhnya ilmu itu akan berkah apabila kita menghargai ilmu tersebut. Terlebih orang yang menyampaikan, entah itu anak kecil, entah itu temannya kalian, entah itu guru kalian, apalagi orang tua kalian. Baiklah, sekarang kita akan lihat kosakatanya. Kosakata apa saja yang ada di dalam perpustakaan itu? Yang pertama ada namanya Maktabatul Madrasah. Maktabatul Madrasah artinya adalah perpustakaan sekolah. Yang berikutnya, yang kedua ada Qomusun. Qomusun artinya adalah kamus. Nah, ini dulu ketika kalian masih di kelas 4 atau di pelajaran yang sebelumnya tentang fil fasli kemarin itu, pasti ada sedikit kosakata yang sama dengan di pelajaran yang kelima ini. Oleh karena itu jangan sampai kalian lupakan. Yang berikutnya, yang ketiga ada majallatun. Majallatun artinya adalah majalah. Kemudian ada juga Khoritotun. Khoritotun adalah artinya peta. Yang berikutnya ada juga Jaridatun. Jaridatun artinya adalah koran. Yang berikutnya ada Rofun. Rofun ini artinya adalah rak buku. Ya, nah tapi kalau cuma Rofun itu sifatnya umum. Artinya adalah rak, ya. Kemudian ada komputer atau komputer. Komputer artinya adalah komputer. Selanjutnya ada khizanatun. Khizanatun artinya adalah lemari. Berikutnya ada juga yang namanya maktabun. Maktabun artinya adalah meja. Dan yang berikutnya, yang terakhir ada juga misbahun. Misbahun artinya adalah lampu. Nah, demikianlah kosakata yang ada di
dalam perpustakaan sekolah ya. Semua kosakata yang ada di dalam perpustakaan sekolah itu kita harus menguasainya menggunakan bahasa Arab. Karena suatu ketika kalian bertemu seseorang yang pandai menggunakan bahasa Arab di dalam perpustakaan, setidaknya kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh mereka. Nah, dengan demikian kalian juga akan terbiasa nanti menyampaikan atau menggunakan bahasa Arab di dalam perpustakaan pada khususnya. Nah, pada umumnya di sekeliling kalian, dimanapun kalian berada, jangan sampai melupakan bahasa yang pernah kalian pelajari, terutama tentang kosakatanya, tentang kaidah-kaidah bahasa Arabnya, bagaimana caranya membuat kalimat dengan baik dan benar, bagaimana mengatakan sesuatu dengan yang sebenar-benarnya menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tentu berbeda ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih muda daripada kalian, orang yang lebih tua daripada kalian, orang yang seumuran dengan kalian, tentunya berbeda. Tidak semua sama bahasa yang harus kita gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita mempelajari sebuah bahasa, terutama bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling utama dalam agama kita. Jadi anak-anakku soleh dan soleha, insya Allah ini saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Dan jangan lupa setelah kalian menonton video ini, Ustaz harapkan kalian tulis artinya dan tidak perlu dikirim ke WA pribadinya Ustaz atau di Telegram atau di grup ya, tidak perlu. Yang Ustaz minta kepada kalian adalah kejujuran kalian ya, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menjadikan sebuah keberhasilan kepada kalian semua. Oleh karena itu biasakan kejujuran itu. Kalau seandainya disuruh menulis oleh guru-guru kalian, ustadz-ustadzah kalian, maka tulis apa yang diperintahkan oleh ustadz-ustadzah kalian. Terlebih itu adalah perintah dari orang tua kalian. Baiklah anak-anakku soleh dan soleha, Ustadz ulangi, jangan lupa ditulis artinya ya. Sekian dari Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.